Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya pikir-pikir lama baru saya mau rekam video ini. Masalahnya banyak komentar-komentar tentang minta resepnya. Saya sebenarnya mau bikin video untuk bumbunya, racikannya, cara bikinnya shawarma itu dari awal sampai akhir. Saya insya Allah berani saya sebarkan ke semua orang. Masalahnya, ya ikhwan, wahai saudaraku, masalahnya rezeki kita bukan bahwa kita mirip orang bikin sesuatu, kita bikin yang sama. Bukan begitu. Harusnya kita kreatif, bisa sendiri bikin sesuatu yang menghasilkan duit. Saya mau cerita ini, apa yang terjadi sama saya dari awal. Pertama, saya belum jualan shawarma, saya sempat jual ayam bakar. Saya sempat jual bakso. Percaya orang tidak percaya. Saya orang Arab bikin bakso di sini, saya jualan bakso. Dan bagus, hasilnya bagus dan banyak orang yang rasain. Tapi saya terakhirnya pikir, saya harus bikin sesuatu yang beda. Makanya saya belajar. Allah yang saksi. Dan ini istri saya dan banyak keluarga saya. Saya buang lebih dari 20 kilo daging. Kenapa? Saya coba. Saya rugi. Coba. Bumbunya, ganti ini, tambah ini, rubah ini. Sampai terakhir jadi rasanya seperti ini. Tapi awalnya, saya berusaha tidak pergi sama orang lain minta resepnya. Enggak. Saya bikin sendiri. Saya enggak pelit. Insya Allah, video berikutnya, cara bikin ayamnya dari awal. Dan Mas Galan ini insya Allah dia yang saksi bahwa saya tidak akan tambah rahasia apapun. Saya akan sebarkan video bumbunya semua dari awal sampai Z, dari A sampai Z, semua saya akan sebarkan. Tapi kembali lagi saya ingatkan kita semua, ini nasihat karena saya cinta kalian karena Allah. Untuk semua yang nonton, nasihatnya, rezeki kita diatur oleh Allah. Sebelum kita bangun sudah ada bagiannya masing-masing. Ada orang kirim WA ke saya, Pak, boleh saya belajar sama Bapak? Silahkan. Saya tidak akan menahan. Silahkan datang ke sini. Saya ajarin. Tapi kalau kita bikin nanti tidak sama, nanti bilang Ustaz tidak jujur, sembunyikan sesuatu. Sebenarnya saya tidak sembunyikan apapun. Ada cerita pendek. Saya punya teman, ini di samping saya beliau, namanya Dr. Muhammad Fajri. 2013 saya bikin pizza. Saya bikin pizza laris, pizza saya. Sampai saya jual setengah harga Pizza Hut. Orang semua makan pizzaku suka. Dr. Fajri ingin belajar sama teman-teman. Ada Pak Agus, Ustaz Agus. Beliau sekarang di Jawa. Mungkin beliau kalau nonton pasti dia ingat dirinya waktu itu datang ke rumah. Mereka datang ke rumah mau belajar. Saya bilang saya tidak akan sembunyikan apa-apa. Silahkan lihat. Saya kasih lihat tepung terigu yang saya pakai, air yang saya pakai, minyak yang saya pakai, semua bahan-bahannya saya bikin. Ini adonannya, ini sausnya. Silahkan kita lihat. Habis mereka lihat, mereka rekam. Nggak tahu kalau mereka masih punya rekamannya. Habis itu mereka pergi praktek. Mereka bikin pizza, tapi tidak bisa sama. Tidak bisa sama. Saya padahal tidak sembunyikan apa-apa. Dan saya bilang, ini saya sampaikan, kalau saya sebarkan bumbunya dan caranya dari A sampai Z, jangan kecewa kalau kita bikin rasanya jadi tidak sama. Bukan salah saya. Bukan salah saya. Saya mulai bikin shawarma ini baca bismillah. Saya tawakaltu ala Allah. Bumbunya simple. Sebenarnya kalau saya sebarkan bumbunya nanti kalian mungkin tidak bisa percaya. Simple sekali. Caranya simple sekali, tapi rahasianya itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan saya. Bukan karena saya pakai pelaris atau apa kata-kata orang. Pernah datangi orang ke saya, Pak Ustaz, di mana beli pelarisnya? Saya bilang, saya tidak punya pelaris. Saya baca bismillah, itu pelarisnya. Dan istilah jual ada pelaris, saya tidak punya itu. Di Arab, sebenarnya baru di Indonesia saya dengar begitu. Saya tidak sebarkan bahwa ini budaya Arab. Tidak. Kita orang Islam.
Kalau kita orang Islam, percayalah Allah Subhanahu wa taala. Berusaha, jangan bikin taklid. Orang sukses jual bakso, saya mau jual bakso. Saya bukan ngomong begitu, bermaksud jangan jual shawarma. Silahkan semua. Yang di samping saya silahkan jual shawarma. Dan saya percaya Allah Subhanahu wa taala bahwa Dia tidak mungkin ambil rezeki saya. Dan saya tidak mungkin ambil rezekinya orang lain. Karena masing-masing sudah punya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sampaikan satu pesan, itu sebenarnya hikmahnya Tante Rabi'ah yang mungkin kita semua kenal. Dia bilang, guru itu tetap guru. Muridnya bisa jadi dokter, bisa jadi pilot, bisa jadi jurusan-jurusan yang lain yang lebih tinggi daripada guru. Tapi guru tetap guru. Apa maksud saya? Maksud saya, kreatif, kepintaran itu datang dari diri sendiri, bukan karena belajar sama orang. Tetap ilmu itu harus dipelajari. Nanti kita harus ada sesuatu dari diri. Kalau kita tidak sanggup bikin sesuatu baru dari diri, kita tidak akan sukses kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak bisa bilang tidak mungkin sukses. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengizinkan, pasti bisa insyaallah. Jadi yang saya pesan ini, silahkan belajar. Ya, makasih. Wa iyyakum, jazakumullah khairan. Yang saya mau pesan bagi semua saudara-saudara saya, kalian insya Allah semua saudara saya, insya Allah, harus kita orang Indonesia ini jangan sering ikut-ikutan, apalagi orang-orang yang kafir, orang Barat. Jangan sering ikuti mereka. Kita bikin sesuatu baru. Sekarang saya perhatikan, lihat model baru, orang kafir langsung ikuti. Saya lupa. Kalau bilang orang kafir, ini mohon maaf ya, saya jelasin juga satu poin, ini penting sekali. Kalau saya bilang orang kafir, itu bukan penghinaan bagi orang yang belum dapat hidayah untuk masuk Islam. Itu bukan penghinaan. Kata bahasa Arab, kafir artinya menolak agama Islam. Berarti itu bukan hinaan. Jadi kalaupun saya bilang kafir, itu jangan anggap terhina ya, bagi orang yang belum masuk Islam. Saya tidak akan bilang non-muslim, saya akan bilang kafir. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala berikan nama. Jadi mohon maaf ya, kalau orang yang kafir, kalau saya tidak masuk agamanya, saya apa namanya? Kafir juga. Kafir dengan agama mereka. Jadi itu saya cuma pendek ya saya sampaikan. Tetap saya lanjut tentang usaha ini. Usaha ini saya tidak belajar bikin shawarma dari siapapun. Saya waktu pertama bikin shawarma, mungkin saya tidak sebut nama, tapi ada ibu, salah satunya ibu itu yang sangat bantu saya. Beliau namanya Umminya Abdullah. Sangat bantuannya luar biasa ke saya. Beliau setiap hari datang beli sama saya. Padahal itu baru pertama kali saya jual shawarma, coba-coba. Dia sering komen, Ustaz ini kurang, ini lebih, ini begini. Jadi saya sesuai maunya dia, saya rubah. Kadang misalnya kalau ayamnya salah betul, bumbunya salah atau enggak layak untuk dijual, saya buang. Istri saya marah, Pak jangan bikin begini, Pak jangan bikin begini, ini kita rugi. Waktu itu keadaan saya sangat sempit. Waktu itu Allah Subhanahu wa taala yang saksi, 100.000 sangat berharga bagi saya, sangat berharga. Kalau saya ada utang ke saya 3 juta, saya pusing bagaimana saya mau kembalikan itu 3 juta pinjaman. Jadi saya tetap berani dan bertawakal ala Allah dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Ya akhi, wahai saudaraku, kenapa takut? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Sampai kita ridha, Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Jadi ceritanya ini, kita percaya Allah Subhanahu wa taala. Percaya Allah Subhanahu wa taala dan yakin bahwa rezeki itu di tangannya. Bukan
di tangan si fulan atau di tangan si fulan. Saya laris jualanku bukan karena saya pintar, bukan karena bumbunya spesial, bukan karena caranya cara Arab, bukan semua. Banyak orang Arab di Jakarta bikin shawarma juga. Bisa kita pergi lihat. Tapi rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala sudah dibagi. Ini rezekinya Mas Galang, ini rezekinya Muhammad Sajia, ini rezekinya Akhi Tariq, ini rezekinya Akhi Muhammad. Jadi masing-masing sudah punya rezeki dari Allah. Kalau kita lari seperti singa, tidak mungkin mengambil rezekinya orang. Kalau kita duduk di rumah, tidak ada orang bisa ambil rezeki kita. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih tahu yang benar. Bagi orang yang komen-komen Ustaz buka cabang di Jakarta, buka cabang di Jakarta. Saya sebenarnya ada niat untuk buka cabang di mana-mana. Itu memang cita-cita saya. Tapi setelah saya praktek di sini, mohon maaf ya, saya lihat kebanyakan anggota saya, sebenarnya saya bilang tim saya ya, teman-teman saya yang kerja sama saya itu belum sanggup bahwa saya bisa lepas mereka. Mereka harus saya ada di atasnya. Jadi untuk sementara mohon maaf ya, saya tidak bisa juga balas komen-komen di YouTube atau di IG. Saya sangat sibuk. Mungkin orang lihat saya jualan di sini, tapi kita semua tidak tahu bahwa saya kadang malam juga sampai jam 2 tidur, bangunnya itu subuh tanpa ada istirahat sama sekali. Insya Allah saya masih berusaha untuk bisa sanggup. Tapi kapan saya sudah stop, mungkin kalau saya sekarang berhenti kerja, rasanya agak berubah. Walaupun istri saya, dan pernah banyak orang protes, istri saya sendiri belum bisa rasanya sama. Padahal bumbunya sama, caranya sama, semua sama. Tapi saya sendiri tidak tahu. Makanya saya bilang, percaya dan yakin bahwa rezeki kita itu di tangannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa orang lain ambil rezeki kita. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.